Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa di dalam Islam ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa bagi seorang pria atau bagi seseorang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka dianjurkan menikah jika mampu. Tapi bagaimana jika belum mampu? Maka dalam Islam dianjurkan untuk berpuasa karena berpuasa itu juga bisa untuk mengatasi hawa nafsu yang berlebihan. Mungkin Anda sekarang juga adalah orang-orang yang belum mampu untuk menikah karena Anda sadar bahwa sekarang Anda secara mungkin ya, secara mental belum siap atau mungkin secara ekonomi juga belum siap atau mungkin Anda sadar sekarang Anda masih kecanduan pornografi, Anda masih kecanduan PMO dan Anda tidak mau kecanduan Anda ini dibawa dalam sebuah pernikahan dan that's a good thing. Gak banyak orang yang bisa berpikir seperti itu. Karena kebanyakan orang selalu berpikir bahwa pernikahan itu jalan keluar atas kecanduan pornografinya. Dan Anda adalah seorang orang-orang yang sangat bijak. Anda paham bahwa ya memang Anda harus sembuh terlebih dahulu, barulah Anda mengambil jenjang yang lebih lanjut pernikahan. Dan that's a good thing. Dan kembali lagi kita berbicara soal puasa ya. Kenapa puasa sangat dianjurkan dalam Islam? Dan kenapa puasa itu sangat ampuh, metode yang sangat ampuh untuk mengatasi dari kecanduan pornografi. Lebih tepatnya mengatasi hawa nafsu yang berlebihan. Dan saya akan menjelaskan secara sains ya, karena kita akan berbicara soal penjelasan logiknya. Kenapa agama kita memerintahkan kita untuk kita itu berpuasa untuk mengatasi kecanduan kayak gitu, mengatasi hawa nafsu yang berlebihan. Pertama adalah karena faktor dopamin. Faktor dopamin atau sistem hormon yang ada di dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa dopamin itu adalah hormon, bisa dibilang hormon kesenangan, tapi yang sebenarnya adalah hormon motivasi. Kita pengen melakukan sesuatu itu didorong oleh dengan hormon dopamin. Tanpa adanya hormon dopamin, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu, kita tidak akan termotivasi. Oke, itu yang pertama. Dan apa yang terjadi kalau misalnya kita itu seringan nonton pornografi, kita keseringan mendapatkan sebuah dopamin yang palsu. Karena gini, tubuh itu kita secara alam bawah, kita secara tubuh kita, tubuh memberikan sebuah reward kepada kita, kesenangan, sebuah hormon dopamin kesenangan itu agar kita mau berkembang biak, agar kita mau membuat sebuah keturunan. Tubuh akan memberikan kesenangan tersebut. Tapi di zaman sekarang, di era zaman sekarang di mana pornografi itu makin marak. Pornografi dan masturbasi lebih tepatnya adalah bagaimana kita menipu diri kita agar kita merasakan kesenangan karena kita baru saja membuat keturunan. Bagaimana kita membuat kita berkembang biak lah, lebih tepatnya kayak gitulah. Itu sebuah kesenangan artificial, sebuah kesenangan yang buatan, bukan asli. Dan apa yang terjadi kalau kita sering melakukan hal tersebut? Karena kita tahu bahwa akses pornografi itu gampang, akses masturbasi itu gampang. Kita tidak usah capek-capek untuk mencari pasangan, kita tidak harus capek-capek untuk mendekati pasangan kita hanya dengan pornografi. Dan kalau misalnya Anda melakukan itu terus-menerus, otak jadi kebal, dopamin itu jadi kebal, jadi kayak overstimulasi, benar-benar overstimulasi. Anda tidak merasakan kesenangan secara sederhana. Anda jadi baseline dopamin Anda itu jadi tinggi gitu ya. Anda harus senang terlebih dahulu. Kalau Anda itu senangnya itu harus melakukan itu terlebih dahulu, melakukan PMO terlebih dahulu. Jadi Anda tidak bisa merasakan kesenangan kayak nonton pemandangan, terus kemudian Anda merasakan mendengarkan musik. Anda tidak lagi merasakan hal kayak gitu karena Anda sudah baseline levelnya terlalu tinggi karena Anda sering melakukan hal tersebut. Oke, hubungannya dengan puasa apa? Hubungannya dengan puasa adalah puasa melatih diri kita untuk tidak merasakan kesenangan itu secara terus-menerus. Karena kenapa? Karena ketika kita makan itu juga dalam sistem hormon dopamin ini juga merilis hormon dopamin. Kalau kita pengen makan, kita akan merasakan kesenangan, akhirnya kita makan setelah lama menunggu. Tapi ketika kita berpuasa, kita berlatih sabar. Kita lapar, kita menunggu sampai maghrib. Kita haus, kita menunggu sampai maghrib. Dan Anda pasti pernah ngerasain juga ya,
ketika Anda berpuasa, makanan yang sederhana atau bahkan air putih lah terasa sangat nikmat, terasa sangat menyegarkan setelah seharian berpuasa. Itu memang dampak dari ketika puasa itu melatih dopamin kita agar lebih lebih menurunkan baseline-nya agar tidak teroverstimulasi lagi. Itu yang pertama ya. Puasa melatih dopamin kita agar kembali ke baseline normal, agar kita kembali menyukai hal-hal sederhana, agar kita kembali merasakan kenikmatan yang sederhana. Dan yang kedua, yang secara logiknya, ketika tubuh kita merasa kelaparan, ketika tubuh kita merasa kehausan, otak itu atau tubuh kita itu yang diperintah dari otak ya, tentu saja semua diperintah dari otak, tidak akan mengaktifkan dalam artian mode berkembang biak. Karena kenapa? Otak lebih mengaktifkan, lebih aktif untuk mode survival. Logikanya, kalau kita kelaparan, kalau kita cari makan aja susah, kalau kita mencari bahan makanan atau yang kita akan makan untuk bertahan hidup aja susah, kenapa kita harus berpikir berkembang biak kalau buat hidup aja susah gitu ya? Logikanya seperti itu. Dan memang Anda lihat saja ya, banyak sekali cewek-cewek, kita sangkut pautkan dengan cewek ya. Cewek-cewek yang menjalani diet ekstrim, menjalani diet sampai turun berat badan banyak banget. Mereka itu jadi siklus mensnya, siklus datang bulannya itu jadi berantakan. Jadi nggak datang bulan berbulan-bulan gitu ya, bahkan 2 bulan 3 bulan. Karena kenapa? Karena ya itu, dia menjalani diet ekstrim dan tubuh itu berpikir bahwa oh ini harus survival lah, ini harus kita bertahan hidup. Sedangkan siklus datang bulan itu ada hubungannya dengan kesuburan dari seorang wanita. Jika tidak mens berbulan-bulan, otomatis kan itu memang tidak diaktifkan mode berkembang biaknya, mode kesuburannya. Ini secara contoh dari wanita aja kita bisa mengambil ininya, penjelasan logisnya. Kenapa puasa itu sangat-sangat powerful bagi diri Anda yang sedang pengen melatih agar tidak kecanduan PMO lagi, agar mengurangi kecanduan PMO lagi. Yang pertama, saya recap lagi. Yang pertama adalah karena faktor dopamin. Puasa melatih diri kita untuk bersabar, untuk menikmati kesenangan yang ditunda, bukan kesenangan instan. Puasa melatih kita untuk menunggu sampai maghrib, dan ini akan berdampak pada mindset kita. Kalau kita mau apa-apa itu kita harus sabar, kita tidak bisa instan. Kalau kita itu mau ibaratnya mendapatkan dopamin yang sehat dengan berhubungan seksual dengan pasangan kita, ya kita harus memantaskan diri kita harus menikahi. Dan tidak cukup seperti itu, kita juga harus bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Dan ganjarannya ya kita akan mendapatkan apa yang kita mau, ibaratnya seperti itulah. Dan yang kedua, penjelasan logis yang kedua adalah karena ketika kita berpuasa, tubuh itu akan mematikan sistem reproduksi atau perkembangbiakan itu. Jadi kita fokus untuk survival atau bertahan hidup. Oke, mungkin sekian, terima kasih video yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau misalnya Anda berminat untuk private coaching, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Saya akan membimbing Anda selama 1 bulan penuh. Karena saya yakin bahwa problem ini tuh bukan hanya soal Anda tahu atau enggak, tapi Anda butuh teman yang bisa menemani accountability. Silakan klik link yang ada di deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya.